ini jamnya Ibu siapa? Ibu Siti Maimunah ya. Nah, kali ini akan kami isi yaitu dari bimbingan konseling. Saya akan mengisi bimbingan klasikal. Apa itu? Ada yang tahu? Bimbingan klasikal yaitu bimbingan salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling yaitu bimbingan klasikal. Namanya juga klasikal, ya. Klasikal itu diisi oleh satu kelas, ya. Kita bersama-sama nanti akan memberikan layanan yaitu berupa materi bimbingan konseling yaitu pilihan karir setelah lulus SMP atau SMA atau ADS. Kenapa saya nanti akan memberikan materi ini? Kenapa? Tahu? Oke. Kemarin bulan apa ya? Agustus ya sepertinya. Saya sudah membagikan DCM ya, daftar cek masalah yang kalian cetangi tersebut. Ingat? Ingat? Ya, itu di situ saya temukan salah satu masalah yang kalian hadapi yaitu kalian masih kebingungan memilih antara SMA, MA dan SMA. Betul apa enggak? Betul. Ya. Berarti kalian masih bingung ya? Nah, di sini nanti Bu Fat akan memberikan penjelasan sedikit. Kemudian nanti saya akan bertanya kepada kalian setelah Bu Fat memberikan materi. Dan materi ini bertujuan ya, tidak hanya pemberian materi saja, tapi di sini bimbingan konseling yaitu bimbingan klasikal nanti akan bertujuan yang pertama, kalian nanti akan bisa menganalisis atau koordinasi antara SMA, MA dan SMA. Kemudian yang kedua nanti kalian bisa menentukan pilihan karir yaitu menentukan pilihan studi lanjutan. Ya, studi lanjutan setelah SMP atau TS. Mari Pak Tulung mana? SMA tentunya ya, SMA nanti kalian bisa memilih dan menentukan mau ke SMA atau ke MA, madrasah aliyah atau ke SMA. Kira-kira sudah ada pandangan belum? Sudah. Ada yang ambigu ya. Kemudian ada yang masih bingung. Oke, nanti kita jelaskan. Nah, pilihan karir setelah lulus SMP atau MTS. Nah, kemana Anda akan melanjutkan studi setelah lulus dari MTS? Pasti ada yang tanya, entah itu guru, entah itu dari orang tua, kakak atau saudara ya, saudara sepupu, pasti ada pertanyaan. Ya, gitu ya. Nah, pasti ada pertanyaan. Suami lanjutin yang video, gitu ya? Oke. Kemudian lanjut. Ini siapa? Kenal? Bu Fat. Nah, hari ini Bu Fat hadir. Kalian semuanya hadir ya? Ada yang absen hari ini? Iya ya, berarti ya. Ayo fotonya aja. Sebelum kami lanjut, coba semuanya berdiri dulu. Kita main SBG dulu. Tadi kan sudah saya jelaskan. Kita mau ngapain? Kemudian nanti hasilnya bagaimana? Nah, kita sekarang berdiri dulu. Kita main SBG. Ya. Ketika Bu Fat bilang konsentrasi, tepuk ya. Bentar, saya contohkan dulu. Ya. Saya contohkan dulu. Konsentrasi tepuknya 3 kali, 2 kali. Paham? Konsentrasi. Siap, konsentrasi. Itu ya. Oh, ya. Lama kan enggak pramuka? Udah tahu enggak pramuka? Kemarin ada corona ya. Yes. Siap ya? Konsentrasi. Siap, konsentrasi. Itu ya. Ya. Siap, sekali lagi. Tepuk tangannya yang keras pakai gini. Biar kedengaran ya. Konsentrasi. Siap, konsentrasi. Ya. Sekarang coba tangannya direntangkan kanan kiri. Ya. Tangan kiri. Kiri. Ke depan. Ke depan. Ke atas. Awas mampu. Mampu ke samping. Ke bawah. Depan. Samping. Samping. Atas. Bawah. Nah,
ikuti apa yang saya Kerjakan. ya, gerakkan atau lakukan ya. Siap? Siap. Coba cek konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Oke, terima kasih. Kemudian yang pertama, coba silakan tangannya ke samping, ke atas, ke bawah, ke atas, ke samping. Mas manjur kacane ya. Sekali lagi ya. Diambil teman-temannya enggak ya? Oke, sekali lagi konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Ke atas, ke bawah, ke samping, ke atas, pegang dagu, pegang dagu, pegang telinga, pegang mulut, pegang kuping, pegang kepala. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah semuanya konsentrasi ya, hanya sedikit tadi 1-2. Yang kita lanjutkan. Nah, pertanyaan tadi, kira-kira mau kemana setelah lulus SMP atau MTS? Kira-kira jawab kalian gimana? SMA. Kebanyakan SMA. Ada yang mau M ada? Kita telah dulu apa itu SMA dan SMK. Nah, kalian punya cita-cita? Punya. Mau jadi apa coba balik? Jadi orang yang sukses. Orang sukses itu kira-kira seperti apa menurut Mbak Lain? Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kalau di dunia, kalau di akhirat kan nanti urusan kita sama Allah ya. Kalau di dunia, coba sukses menurut kalian gimana? Siapa? Siapa? Sukses menurut kamu di dunia? Mau jadi apa kira-kira cita-citanya? Mau jadi guru. Oke, seperti siapa? Untuk meraih dan mewujudkan cita-cita Anda di masa depan, nah, harus didasari di masa saat ini, yaitu setelah lulus tingkat MTS. Kemudian susah tidaknya Anda ditekun setelah menempuh sekolah menengah pertama. Nah, coba perhatikan bagian video ini. Itu ada SMA, ya kan? Terus yang pertama ada apa? SMA, kemudian SMK. SMA sama SMA itu jadi satu ya. Kemudian ada kursus. Kemudian setelah SMA kita ke PT apa PT? Perguruan tinggi. Sip. Nah, di sini ada jalur pendidikan, yaitu formal, pendidikan formal. Kemudian ada di sini ada yang dasar, ada SD, MI, MTS, dan SMA. Kemudian pendidikan menengah, yaitu ada SMA, MA, dan SMK. Kemudian ada perguruan tinggi, itu ya. Ada 3 jalur tadi ya, sudah disebutkan tadi. Maaf, ini ada kerepotan sedikit. Yang pertama SMP, kemudian ke SMA, lalu ke perguruan tinggi. Nah, ini kebanyakan di pengetahuan yang diberikan di SMA, kemudian dipersiapkan ke perguruan tinggi, seperti itu ya. Jalur yang kedua yaitu dari SMP dan ke SMA sesuai pilihan. Ya, secara teori tamat SMK dipersiapkan untuk bekerja. Ya, kemarin waktu Bu Fat ikut gathering di SMK NU Ma'arif Kudus tahun lalu, itu di SMK Ma'arif kami diajak jalan-jalan keliling SMK Ma'arif. Di situ memang ada beberapa jurusan yang memang dipersiapkan untuk bekerja. Ya, nanti kalau kalian berminat bisa dipersiapkan dari sekarang. Ya.
Nah, kemudian jalur ketiga ini, keberhasilan seseorang tidak selalu harus melalui jalur pendidikan formal. Banyak orang yang berhasil dalam karirnya, yaitu hanya sekolah SMP saja, ya. Kemudian dia bekerja. Kemudian dalam bekerja itulah dia belajar sambil mengembangkan karirnya. Di sini ada sekolah lulus MTS, SMP alumni ada, tapi jadi orang sukses. Ya. Kemudian lanjut pondok, tidak sekolah pada waktu itu. Dan sampai sekarang, alhamdulillah beliaunya sudah menjadi guru di sini. Kuliahnya melanjutkan sekolah setelah beliau mengajar seperti itu. Tapi kalau sekarang mungkin belum bisa ya. Lanjut. Nah, kira-kira setelah penjelasan tadi sudah ada pandangan belum? Kalau di MA biasanya seperti kita ini ya, di MTS ada beberapa muatan lokal, banyak pelajaran keagamaannya. Ada tauhid, ada akidah, ada apa? Musyawarah, ada apa lagi? Faraid, ya. Kalau di MA biasanya ada itu PAI, ya. Kalau agamanya di SMA biasanya jadi satu PAI. Kalau di MA dijabarkan ada jalan Quran hadis beda seperti sekolah kita ini, ya. Mohon maaf ada adzan, kita tunggu adzan dulu ya. Ya. Sambil menunggu adzan jangan lupa menjawab adzan dan nanti berdoa ya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang tahu ini? Ada yang tahu? Sebelah sana barat apa sekolah mana? SMA Al-Ma'ruf sebelah kiri. MA ya, itu SMA dan MA ya. SMA ini ada berapa kelompok peminatan ya? Ada kelompok peminatan matematika dan ilmu IPA. Biasanya disebut IPA. Ya, besok kalau kalian pintar di jurusan ini matematika hitung-hitungan, silakan nanti bisa pilih jurusan peminatan matematika, oke? Yang kedua ada kelompok ilmu sosial. Nah ini ada, kalau di sini MTS kan hanya IPS gitu ya. Kalau di MA SMA nanti lebih banyak lagi, ada ekonomi, geografi, itu masuk masing-masing pelajaran. Kalau di MTS kan umum ya, masih IPS ya. Nah kalau di MA SMA itu tadi ada geografi, ekonomi, kemudian kelompok ilmu bahasa dan budaya. Nah ini saya dulu di SMA Al-Ma'ruf kelas bahasa, ya. Orang kata Isra apa yang penting minatnya di situ, kita masuk di situ, ya. Karena sambil belajar itu ya. Nah kalau SMK Bu, nah ini SMK nanti ya. Nah pendidikan SMA dan MA ini dipersiapkan, ya. Nah kemudian karena itu kalau anak-anak memutuskan untuk memilih SMA harus bersiap-siap, yaitu belajar lebih rajin lagi. Okay. Kalau tadi SMA ada beberapa jurusan, mulai sekarang ketika berminat pada kelas IPA, silakan nanti belajar lebih rajin lagi. Kemudian membiasakan diri senang membaca. Siapa yang senang membaca di sini? Saya membaca apa? Komik atau pelajaran? Kompak satu kelas suka membaca novel ya. Oke, tidak apa-apa. Kemudian senang membaca, mengikuti perkembangan iptek, ilmu pengetahuan saya yakin di sini kelas 9C pasti sudah ahlinya IT, ya kan? Bisa membuat video pembelajaran sendiri ya. Oke. Kemudian di sini tadi sudah ya, bergelut di bidang matematika ada. Kemudian di sini tujuan SMA, ya tujuan SMA meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Tadi apa? Kemana? Perguruan tinggi. Untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Yang kedua, tujuannya apa? Coba dibaca Salsa. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam membangun hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar. Terima kasih Mbak Sasa. Yaitu meningkatkan kemampuan siswa. Siapa
Lanjut. Nah, kalau di SMK Bu bagaimana Bu? Kalau bekerja, ya. Kemudian kalau ini SMK kemarin itu waktu gathering di apa ya? Diberitahu awal, yaitu biayanya memang sedikit lebih mahal, lebih banyak. Ya, biayanya sedikit lebih mahal. Jadi ketika sampean menginginkan SMK harus siap dana lebih awal, ya. Kemudian di sini pikiran Anda harus dipusatkan untuk belajar bekerja, harus siap. Alumni sini ada Bu yang di SMK, ada. Perempuan juga ada, Mbak Nia. Kemarin aku gathering juga ketemu alumni dia dari sana. Keponakannya Pak Sudir juga di sana, ya, itu. Kemudian siap mencintai dan menekuni bidang kejuruan. Nah, di sana nanti ada beberapa jurusan, nanti akan saya perlihatkan. Kemudian berlatih kreatif dan selalu berusaha menciptakan sesuatu hasil yang baru. Ya, ini kalian harus dituntut itu ketika mau masuk SMK. Ya. Di sini di SMK ada beberapa bidang. Ada yang tahu ini sekolah mana? Yaitu yang berada di wilayah Kali. Kalau di SMK Barat juga ada. Ini saya pilih gambarnya yang ada di Kaliwungu, ya. Ada teknologi dan rekayasa bisnis, kemudian ada kesehatan, kemudian agrobisnis, kemudian ada pariwisata, ada seni dan kerajinan, kemudian ada perikanan dan kelautan. Ya, katanya yang paling mahal itu yang perikanan dan kelautan. Itu besok ada yang kerjasama bersama bekerja di luar negeri, karena di kapal. Ya, makanya harus siap tadi, harus siap profesional. Itu ya. Nah, itu penjelasan beberapa perbedaan antara MA, SMK dan SMA. Ya. Sekarang saya tahu tadi kan ditanya ya, entah ibu, entah bapak, entah saudara, ambil lanjut tidak dari tidak kayak gitu, betul? Kira-kira, ya, ada yang mau cerita enggak ke depan? Mau melanjutkan kemana? Kemudian kendala atau support dari orang tua itu bagaimana ketika kalian memilih salah satu sekolahan? Coba, ada yang mau bercerita ke depan? Ayo, kita nanti sampai 40 menit saja ya. Tadi saya lupa, sampai 40 menit saja, yaitu jam 12 kurang 10 nanti ya. Yuk, siapa yang mempunyai kendala ketika memilih studi lanjutan? Mbak Rafani, mau ya cerita? Kemarin pernah cerita ke Bufat ya, coba sekarang diutarakan, tidak apa-apa. Ini jurusan, kemudian kendalanya apa? Dari orang tua, dari Pak Samen sendiri. Kendalanya boleh dari orang tua maupun dari diri sendiri ya. Ya, ya. Mbak Rafani maju ke sini. Nama saya Rafani Aprilia. Di sini saya ingin menyampaikan kendala dari orang tua. Sebelum kendala mau kemana dulu? SMA, MA atau SMK? Sebelum saya ingin melanjutkan di SMA, Ya. sedangkan keluarga saya ingin memilih saya ke MA. MA. Kemudian ada kendala lagi dari diri sendiri? Kalau dari diri sendiri tidak ada. Itu ya, Mbak Revani, silakan membantu teman. Mau melanjutkan ke SMA, tapi ada kendala dari orang tua, yaitu orang tua inginnya ke MA. Ada lagi yang mau bicara di depan? Coba Mbak Umi, kira-kira nanti setelah lulus dari sini mau melanjutkan kemana Mbak Umi? Melanjutkan ke MA. MA mana? Sudah dipikirkan? MANU Ma'arif. Oke, tidak apa-apa. Itu juga bagus, sudah pernah mendapatkan beberapa juara. Ya, sama sudah kali. Vina, oke. Jauh-jauh dari mana? Jakarta. Blura. Dari mana? Terus? Ini teman kita ya yang jauh dari Grobogan, sekolah di
Kaliwungu ya, dan dia mondok ya di pondoknya Pak Yas. Mau melanjutkan kemana Mbak? Insya Allah mau melanjutkan ke MAN Benar, berarti masih di Kudus ya? Oke, ada kendala nggak kira-kira? Berarti semua orang tua mendukung ya. Nah itu namanya support ya. Orang tua mensupport. Nah ini melanjutkan ke SMK satu Negeri Kudus. SMK 1 Negeri Kudus. Ya, ada kendala nggak kira-kira ketika mau masuk ke sana? Dari orang tua? Tidak ada, mendukung. Oke, dari biaya ekonominya bisa harus dipersiapkan dari awal ya. Kemudian Mbak Putri Melanjutkan hari Betul. Siapa lagi Mbak Alena? Kalau SMA-nya? Udah. Masih bingung. Oke, nanti dibicarakan lagi ya. Yang penting di sini kalian kalau bisa jangan sampai putus sekolah. Tadi dikatakan boleh lulus SMP bekerja, kemudian mengembangkan diri ketika bekerja itu boleh. Tapi usahakan kita sekolah 9 tahun jadi sampai lulus SMA. Itu ya. Nah ini ada yang dari Brebes, coba Mbak Naura ya. Maju Mbak sini, kabelnya tidak cukup. Sini, maju dulu. Ini dari Brebes ya, jauh. Biasanya dibawakan oleh apa? Telur asin. Oke, saya juga sempat dibawain ya. Makasih. Nama saya nama Juliari. Terus mau kemana? Mau ke SMA Negeri Surabaya. Gimana dulu bersahabat? Berarti kalau ngomong ya? Iya. Ada kendala nggak kira-kira dari orang tua? Iya. Kalau kamu sendiri mau melanjutkan mondok lagi nggak? Kemarin kan mondok, ya? Nggak mau melanjutkan mondok lagi? Oke, apapun itu pilihannya, yang penting bisa. Yang keras? Tapi nggak jauh. Mau melanjutkan kemana nggak Lima? SMK. SMK apa emang? SMK mana? Ada kendala nggak? Ya. Dari orang tua sudah support ya. Oke. Mbak Ayu, sini yuk. Cantik, sini cantik. Hah? Masih bingung. Kira-kira ada apa ya? Awang-awang apa yang biasanya? Cita-cita. Kamu punya cita-cita ya? Mau? Kamu punya cita-cita ya? Apa? Mau jadi apa? Polwan. Apa punya cita-cita itu harus tinggi langit ya? Mau melanjutkan ke mana? Kira-kira keinginan sendiri dulu dengan mendengarkan orang lain. Senang Arif, oke. Kira-kira ada kendala tidak dari orang tua maupun dari ekonominya? Belum ditanya, berarti belum dibicarakan ya. Oke, silakan duduk. Yang selanjutnya Mbak Salma sini, saya. Sini tadi. Salma, nah ini Mbak Salma mau melanjutkan kemana? SMK Duta Karya. SMK Duta Karya, ini tepuk tangan. Jarang sekali ada yang melanjutkan ke SMK Duta Karya yang ada di Mojokerto itu ya. Nah, ada dua alumni yang ke sana, ya, dua saja. Dan yang satu jurusan pelayaran, orangnya wanita. Ya, kemarin sempat kesini sudah beberapa tahun lalu itu pangling saya kemarin. Nah, ini semoga nanti cita-cita tercapai ya. Kira-kira mau ambil jurusan apa Mbak Salma? Masih, berarti apoteker ya. Sip, silakan duduk. Duduk. Ada kendala nggak kira-kira? Kalau kendala nggak ada, soalnya sistem. Ya, sip, tepuk tangan untuk Mbak Salma. Ya. Sampingnya siapa? Bella. Sini Mbak Bella, tambah satu lagi ya. Mbak Bella.
Kemudian lulus kalian sini. Mau kemana Mbak Tira? SMA 200. Sudah kendala nggak? Iya. Oke. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke. Nah, jadi dari beberapa keputusan atau apa ya keputusan yang diambil ini nanti tadi yang bermasalah hanya satu Mbak Revani ya. Nanti Mbak Revani bisa ketemu sama Bupat secara pribadi. Kita akan melakukan konseling kelompok, konseling individu ya, mengenai permasalahan yang dihadapi Mbak Revani, yaitu perbedaan pendapat antara orang tua dan Revani, yaitu Mbak Revani memilih jurusan studi lanjut SMA, tapi orang tua SMA. Oke, itu ya nanti kita lanjut di konseling individu ya. Oke. Dari sini siapa yang mau menyimpulkan kegiatan konseling bimbingan konseling hari ini? Kira-kira materi yang saya sampaikan tadi paham apa ada yang ditanyakan? Coba. Yang pertama coba yang mau menyimpulkan atau 3 anak saya berikan kesempatan. Ya? Ya, Revani lagi, oke, masuk. Sini aja, situ aja. Sini. Ketika saya mendapat bimbingan konseling di Bupat, saya mendapatkan banyak ilmu, terus bisa juga dengan bicara yang juga berbicara dengan yang lebih tua. Kalau kita kira-kira pembelajaran tadi gimana? Perbedaan SMK SMA itu paham nggak kira-kira? Ya, itu paham. Kalau di SMA atau MA itu dapat 3 kelompok atau peminatan, di antaranya IPA, IPS, dan bahasa. Sedangkan di SMK itu ada 3 keahlian, yaitu di antaranya bidang teknologi dan komunikasi, bidang bisnis dan manajemen, dan kesehatan. Terima kasih. Perbedaan kesimpulan yang saya dapat yaitu perbedaan antara SMA, MA, dan SMK. Perbedaannya yaitu SMA dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan SMK dipersiapkan untuk bekerja. MA sama seperti SMA, tapi banyak muatan lokalnya. Terima kasih ya. Itu kesimpulan untuk kegiatan bimbingan klasikal pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, sekarang Bupat punya tugas nanti dikerjakan setelah ini ya, setelah bimbingan kelompok ya, membuat pohon karir ya. Nanti tetap dibuat setelah ini. Kemudian nanti ini ada lembaran evaluasi hasil. Nanti tolong dibagikan, kemudian diisi dan diberikan Bupat besok pagi, tidak apa-apa ya. Evaluasi hasil sama yang pertama LKPD ya. Seberapa jauh kalian nanti memahami materi yang sudah saya berikan, seperti itu ya. Bisa? Ya. Oke, ini itu ya, kita membuat pohon karir seperti ini. Sudah tahu pohon karir? Sudah ya? Sudah pernah melihat? Nah, seperti ini ya pohon karirnya ya. Di sini ada kelompok peminatan ya. Ini 1, nanti yang ini tengah ke sini 2, kemudian ini kelompok 3. Dibagi 3 kelompok itu ya. Paham? Ada yang ditanyakan kira-kira? Ada? Tidak ada. Oke. Nanti ini kotaknya juga dibagi untuk apa? Pembuat pohon karirnya. Dan di sini saya mau memberikan penguatan sedikit ya, yang sudah saya berikan bimbingan klasikal ini. Semoga nantinya bermanfaat dan bisa menjadikan bahan untuk kalian memilih jurusan SMA, MA, dan SMK ya. Semoga nanti tidak bingung lagi ya. Ini nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Kita melaksanakan bimbingan klasikal kembali di kelas 9C. Kita mereview lagi kira-kira keputusan apa yang sudah kamu buat, dan kemudian nanti kita membahas pohon karir yang telah kalian buat minggu depan ya. Hari apa? Senin berarti. Jamnya jam terakhir saja ya nanti ya. Setelah sholat nanti kita bimbingan karir seperti itu. Ya, bisa ya? Ya, oke, terima kasih atas waktunya.
Oke, terima kasih.